Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita pernah atau bahkan sering mendengar ungkapan orang, sholat terus maksiat jalan, atau sudah haji tapi masih korupsi. Ungkapan ini menunjukkan seakan-akan ada missing link, keterputusan antara ibadah ritual dengan terbentuknya sifat-sifat yang mulia pada diri kita. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita gunakan ayat tentang puasa untuk membedah hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang sudah sangat populer ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya puasa sebagai salah satu praktik ibadah hanyalah sebuah sarana untuk mewujudkan sifat-sifat mulia yang dimanifestasikan dengan kalimat la'allakum tattaqun, atau semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita tentang karakter orang yang bertakwa, atau disebut dengan muttaqin. Di antaranya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5, Allah menjelaskan di sana bahwasanya orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada hal yang gaib, kepada apa yang Allah turunkan, dalam hal ini adalah kitabnya. Kemudian mereka juga mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 133, Allah menjelaskan bahwasanya orang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi. Disebutkan di sana bahwasanya orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berderma baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Mereka juga orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kesimpulannya, takwa adalah kumpulan sifat-sifat mulia yang ingin diwujudkan melalui satu proses praktek ibadah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah melakukan atau menemukan Ramadan 10, 15 atau bahkan 20 kali dalam kehidupan kita, maka mestinya kualitas sifat-sifat mulia yang ada pada diri kita adalah 10 kali, 15 kali atau bahkan 20 kali lebih baik dari kali pertama kita melakukan ibadah Ramadan. Tapi coba kita lihat, mari, masing-masing kepada diri kita. Kalau ternyata sifat-sifat mulia tadi tidak membaik, tidak menjadi lebih baik seiring dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan, berarti ada yang salah. Lalu di mana kesalahan? Kita gunakan sekali lagi ayat tentang puasa untuk membedah hal ini. Di dalam ayat ini Allah sebenarnya menjelaskan kepada kita satu skema, yaitu input, proses, dan output. Outputnya adalah terbentuknya sifat-sifat mulia. Inputnya adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina aman. Dan prosesnya adalah kutiba alaikumusiyam, puasa. Output yang baik tidak akan pernah terwujud jika ada input atau proses atau bahkan keduanya yang tidak baik. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa syarat diterimanya ibadah, dalam hal ini bisa kita pahami, syarat sebuah ibadah menghasilkan sifat mulia ada dua. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, kaifiat atau cara yang betul.
Niat yang betul diwakili dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kaifiat yang betul diwakili dengan kata kutiba alaikumusiyam. Lalu bagaimana caranya kita memperbaiki niat, memperbaiki kaifiat agar puasa kita menghasilkan sifat-sifat yang mulia? Pertama, cara memperbaiki niat adalah dengan memastikan bahwa niat puasa kita semata-mata hanya sebagai bentuk pengabdian, ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah. Hilangkan, jauhkan sekecil apapun niat puasa kita dari niat-niat selain itu. Yang kedua, pastikan kaifiat kita, cara berpuasa kita mengikuti cara berpuasanya Rasulullah SAW. Tidak hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya pokok seperti syarat atau rukun ibadah puasa, tetapi juga sampai ke hal-hal yang sifatnya keutamaan, sunnah. Misalnya, sunnah makan sahur, keutamaan mengawalkan berbuka puasa. Termasuk di dalamnya adalah kita harus memastikan bahwa waktu-waktu kita melakukan puasa kita isi sebagaimana apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Memperbanyak sedekah, berderma, apalagi dalam kondisi saat ini. Memperbanyak membaca ayat-ayat Allah, melakukan hal-hal yang produktif, membaca buku, mendengarkan ceramah. Jauhkan dari waktu-waktu Ramadan kita dengan aktivitas-aktivitas yang tidak bermakna atau tidak bermanfaat. Mudah-mudahan dengan memperbaiki kualitas niat dan kaifiat, maka ibadah puasa kita tahun ini mampu menghantarkan terbentuknya sifat-sifat mulia. Selamat menikmati Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, mengantarkan puasa untuk membentuk sifat-sifat yang mulia pada diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.